Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya. Tema kita pada sore malam hari ini adalah menyingkap kata esa. Bagian yang pertama. Ya. Bagian yang pertama. Tidak berpanjang lebar. Waktu selanjutnya silakan Pak Eras. Dalam bab ini kita membahas kata yang sangat penting dalam memahami monoteisme. Kata itu adalah esa. Kata esa yang digunakan dalam sila pertama Pancasila Dasar Negara Indonesia sudah ada di dalam Alkitab ribuan tahun sebelum ada agama Kristen dan sebelum ada agama Islam. Yaitu sekitar tahun 1400 sebelum Masehi. Kalau mau lebih dekatnya 1440 sebelum Masehi. Jadi ini sekitar 1500 tahun sebelum Yesus. Jadi saudaraku sekalian, dan kata itu ada di dalam kitab sucinya bangsa Israel. Perjanjian lama yang juga dikenal sebagai Tanakh. Ya. Tanakh. Supaya saudara jangan bingung nanti kalau ketemu kata ini. Tanakh. Bapak Ibu saudara sekalian, penting untuk diketahui dari catatan sejarah yang tidak bisa dibantah bahwa agama Yahudi atau yang dikenal sebagai agama Musa atau Judaism sejak tahun 1400 atau 1440 sebelum Masehi mereka mengenal kata ini. Kemudian abad pertama barulah muncul agama Kristen. Setelah itu baru 600 tahun kemudian barulah muncul agama Islam. Agama Islam adalah agama Samawi yang terakhir setelah kekristenan. Agama Samawi yang besar. Yang mempercayai Allah itu esa. Mempercayai bahwa agama yang dianut itu diwahyukan dari atas. Jadi perbedaan waktu antara agama Kristen dengan agama Yahudi itu 1500 tahun. Perbedaan waktu antara agama Yahudi dan agama Yahudi atau agama Musa dengan agama Islam itu 2100 tahun. Setelah agama Musa, agama Kristen 1500 tahun. Lalu 600 tahun kemudian agama Islam. Dengan demikian kitab suci yang mengemukakan mengenai sesembahan yang menciptakan langit dan bumi adalah kitab suci agama Yahudi. Kemudian agama Kristen mengadopsinya tanpa mengubah isinya sama sekali. Jadi kitab perjanjian lama kita itu kitab sucinya agama Yahudi. Yang ketika Yesus dengan tubuh daging seperti kita mengajar lalu berkali-kali mengucapkan kata kitab suci. Itu maksudnya kitab perjanjian lama kita ini. Jadi agama Kristen tidak pernah mengarang cerita sendiri mengenai penciptaan langit dan bumi. Kejatuhan manusia ke dalam dosa, mengenai banjir besar di zaman Nuh, Abraham, perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, mengenai nabi-nabi dan lain sebagainya, yang menyangkut sejarah manusia dengan pribadi Allah pencipta langit dan bumi. Itu semua berasal dari tanah ini, kitab perjanjian lama, kitab sucinya orang Israel. Semua diikuti dari kitab suci milik agama Yahudi ini. Jadi Yesus pun tidak mengajarkan catatan sejarah penciptaan dan lain-lain dari dirinya sendiri, tapi mengikuti kitab suci agama Yahudi ini. Yang kemudian menjadi bagian dari kitab suci kita. Perjanjian baru, perjanjian lama.
Jadi tadi saya singgung kalau di perjanjian baru Yesus dan rasul-rasul menyebut kitab suci, waktu itu belum ada perjanjian baru. Ya, belum terkumpul Injil, saudara. Jadi itu adalah perjanjian lama yang kita kenal sekarang ini. Kita tidak akan pernah mengenal kebenaran dalam perjanjian baru secara benar tanpa memahami isi perjanjian lama. Orang percaya mengambil seluruh catatan yang dimiliki bangsa Yahudi di dalam kitab suci mereka. Itulah sebabnya kitab perjanjian lama orang Kristen sesungguhnya adalah kitab sucinya bangsa Yahudi. Orang Kristen tidak mengubah sama sekali isinya. Dengan demikian jelas bahwa akar kekristenan adalah agama Yahudi. Harus diakui bahwa akar kekristenan itu agama Yahudi. Demikian pula mengenai keberadaan sang kalik, sesembahan yang benar. Orang percaya mempercayai apa yang ditulis dalam wahyu yang diterima Musa dalam kitab suci bangsa Yahudi itu. Dengan demikian, sesembahan yang disembah bangsa Yahudi juga sesembahan orang percaya, yaitu Allah Elohim Yahweh. Jadi kalau jujur harus diakui bahwa kekristenan itu kelanjutan dan penggenapan Yudaisme. Tidak bisa dipisahkan. Jika Yudaisme sangat ketat menganut atau meyakini, sangat ketat menganut dan meyakini, memberlakukan dan mengajarkan monoteisme atau keesaan Allah, seharusnya kekristenan melanjutkan dan melestarikannya sampai dunia berakhir. Bapak Ibu saudaraku, di Indonesia orang Kristen sudah terbiasa mendengar kata esa yang berarti satu. Pengertian sudah mengakar dalam pikiran banyak orang, ya. Juga dalam konsep berpikir orang Yahudi, kalau berbicara mengenai keesaan Allah Elohim Yahweh, itu pasti menunjuk satu dalam arti mutlak, bukan kesatuan. Orang percaya harus memenuhi, maksud saya harus memahami kata esa, bukan dari pengertian manapun, tapi harus berdasarkan Alkitab yang dimulai dalam perjanjian lama. Oleh sebab itu, patutlah orang percaya mempelajari dengan benar kata esa menurut sudut pandang Alkitab perjanjian lama. Tentu saja untuk itu kata esa harus digali dari bahasa asli Alkitab perjanjian lama, yaitu bahasa Ibrani. Orang percaya tidak boleh mengambil pengertian esa dari sumber manapun. Tidak boleh. Harus berdasarkan Alkitab yang akarnya, sumber kebenarannya itu di perjanjian lama. Bapak Ibu saudaraku, tidak ada buku di dunia ini yang dapat membuka rahasia mengenai kata esa selain Alkitab yang diwahyukan oleh Allah Elohim kepada Musa. Oke, mari kita mulai Shema Israel. Ayo Pak, kita. Shema Israel. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu kitab milik bangsa Yahudi, dapat dijumpai pernyataan yang luar biasa mengenai sesembahan yang benar, yaitu Elohim. Dan dinyatakan bahwa Yahweh adalah esa. Ini prinsip sekali. Terus? Hal ini dapat ditemukan di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Dalam teks asli bahasa Ibrani pada Ulangan 6 ayat 4 tertulis kalimat penting syahadat umat pilihan sebagai berikut. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ini
kalimat paling sakti. Sebelum meninggal pun orang Yahudi melafalkan. Sebelum tidur melafalkan. Coba dibaca Pak, apa tadi? Shema Israel. Shema Israel. Israel. Terus Adonai Yahweh. Yod He Waw He Elohenu. Jadi ini dibaca Adonai. Shema Israel Adonai, padahal Yahweh, terus Elohenu. Kemudian YHWH Echad. YHWH Echad. Echad. 3. Ini paling sakti kalimat ini, saudara. Shema Israel Adonai, ini Yahweh Elohenu, ya. Alef, ya. Elohenu Ad Yod Weh Waw He Echad. Titiknya ini, maaf, ini harus 5 nih, tuh 2, 3, 4, 5. Ini 3, coba sudah titiknya nggak boleh salah, mumet nggak itu? Ya. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Yahweh, maksudnya Echad. Ya. Nggak boleh meleset nih. Ini titiknya 5 kali 3, ini 2, ini sewa. Ya, sem namanya. Ini kalimat paling sakti. Shema Israel Yahweh Elohenu Adonai Echad. Paling sakti. Oke. Terus? Dalam kalimat ini tertulis nama Yahweh, YHWH. Tetapi sejak pembuangan ke Babel tahun 586 sebelum Masehi, orang-orang Yahudi melafalkan atau menyebutkannya dengan kata Adonai, Hashem, Hakados, karena nama Yahweh dipandang sangat sakral. Mereka merasa tidak layak melafalkan atau mengucapkan nama tersebut. Jadi ini nggak boleh dilafalkan. Yahweh, Yod He Waw He. Ini nggak boleh dilafalkan, saudara. Ini tidak boleh dilafalkannya. Ini dilafalkan Adonai. Adonai, my Lord, my Master. Ya. Nah, nanti kita akan bahas mengenai kata ini ya, saudara. Apa benar kita tidak boleh menyebut nama Yahweh? Justru firman Tuhan mengatakan jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan. Itu maksudnya kamu harus menyebut, tapi tidak sembarangan. Nanti kita akan pelajari ya. Teruskan Pak. Sebenarnya frase dalam Ulangan 6 ayat 4 adalah kalimat syahadat atau pengakuan iman orang Yahudi. Biasanya mereka mengucapkannya pada waktu-waktu tertentu. Kalimat ini juga diucapkan pada waktu sebelum tidur. Orang Yahudi sebelum meninggal dunia juga mengucapkan kalimat tersebut, sehingga kalimat tersebut menjadi kata-kata terakhir yang diucapkan orang Yahudi sebelum meninggal dunia. Dari penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan betapa pentingnya kalimat ini. Itu kalimat dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berbunyi, dengarlah hai orang Israel, YHWH atau Yahweh itu Elohim kita, YHWH atau Yahweh itu Esa. 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 Ya. Esa. Ini kalau teks aslinya Echad. Ini saudara tulisannya. Ini Echad. Ini Esa. Echad. Dari kata Echad. Terus. Kata yang sangat penting untuk diperhatikan di dalam membahas mengenai keberadaan Allah Elohim Yahweh adalah kata Echad. Echad. Kata ini penting sekali untuk dipahami maknanya,
guna menyingkap rahasia monoteisme Alkitab yang sejati. Jadi untuk memahami monoteisme yang benar harus memahami pengertian kata echad dengan tepat. Kata echad menjadi kunci tersingkapnya kebenaran mengenai keberadaan sesembahan yang benar, yaitu Elohim Yahweh. Ini penting. Ya, nanti sudah akan punya pemahaman mengenai kata echad yang benar. Karena banyak diselewengkan dan dipolitisir. Sehingga menggelapkan konsep keberadaan Allah yang sejati. Ya, kita bongkar, saudara. Ya. Bukan untuk menyakiti siapapun, tapi untuk memuliakan Allah semesta alam yang memang Yahweh namanya. Yang monoteisme. Saya pindah dulu sedikit. Yang empunya kerajaan, kuasa, kemuliaan, itu hanya Yahweh. Tidak ada yang berhak memilikinya. Kalau Yesus, anak Allah Tuhan, dan Juru Selamat kita, yang menjadi Raja, kekuasaannya pun dari Bapa, bukan dari dirinya sendiri. Yesus sendiri yang mengatakan segala kuasa diberikan padaku. Kalau dia punya, dia tidak akan mengatakan itu. Terus Pak. Melalui kalimat dalam syahadat tersebut, dengan sangat tegas, jelas, dan tajam, dikemukakan bahwa satu-satunya Allah atau sesembahan yang benar adalah Yahweh. Penggunaan nama diri atau proper name Yahweh menunjukkan fakta keesaan Allah yang mutlak dan absolut. Dalam syahadat tersebut tidak digunakan atau dicantumkan kata Elohim Sebagai nama Allah, tetapi Yahweh, agar umat tergiring kepada monoteisme. Ya, dengarlah ya Israel, Yahweh Allahmu, Yahweh Esa. Disebut namanya 2 kali. Proper name-nya ini. Sedangkan Elohim itu sebutan, saudara. Sebutan. Orang itu sebutan. Kalau Endang itu proper name. Elohim itu sebutan. Nama diri proper name itu Yahweh. Maka dikatakan dengar Israel, Yahweh. Ini menunjuk monoteisme yang kuat. Oke? Teruskan. Penggunaan nama Yahweh menegaskan secara mutlak dan absolutnya monoteisme sesembahan umat pilihan. Yahweh adalah nama diri atau proper name, satu nama diri dimiliki oleh satu pribadi. Ya, satu nama diri tentu dimiliki satu pribadi. Tidak ada di Alkitab satu nama dimiliki 2, apalagi 3. Tak ada. Tak ada. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, dari Shema Israel ini, syahadat Israel ini, udah jelas. Mestinya tidak usah diperbincangkan. Nah, di dalam tulisan ini, saudara, ini bagian 1 ya. Saya juga tulis, kenapa Alkitab tidak berusaha menjelaskan secara detail. Terkesan tidak menjelaskan secara detail monoteisme. Karena mereka sudah yakin Allah itu mono. Jadi tidak perlu dijelaskan atau dibela. Tetapi dari apa yang ditulis di Alkitab, kita sudah tahu. Ini sudah mengarah kepada monoteisme yang sangat kuat. Oke, teruskan. Kata echad memiliki 2 pengertian. Pertama, satu dalam arti mutlak atau tunggal. Yang kedua adalah satu dalam arti kesatuan. Ya, jadi kata echad ini harus diakui. Bisa berarti satu dalam arti mutlak. Tapi juga bisa berarti satu dalam arti kesatuan. Ya, di dalam tulisan saya beri contoh-contoh ya Pak ayat-ayatnya ya. Kejadian 27 ayat 38. Kejadian 40 ayat 5, Keluaran 10 ayat 19 dan banyak lagi.
Kata ekad juga bisa berarti kesatuan. Mereka bukan lagi dua, tapi satu. Nah itu kesatuan. Ekad juga yang digunakan, Pak. Bu, ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku sekalian harus ditegaskan bahwa kata ekad dalam Alkitab Perjanjian Lama tidak selalu berarti satu dalam pengertian kesatuan. Tetapi ternyata lebih banyak atau bisa hampir semua dalam pengertian satu mutlak. Itu jumlahnya 900 sekian gitu saudaraku. Kata ekad dalam arti mutlak tidak boleh diartikan atau dipahami sebagai satu dalam arti kesatuan. Hal ini dilakukan demi menegakkan ajaran Trinitas agar dianggap sebagai ajaran yang benar. Kata ekad diartikan kesatuan. Padahal itu di ayat penting di mana harus diakui itu ekad dalam arti satu mutlak. Seperti kata ekad yang terdapat dalam Ulangan 6 ayat 4 tadi, ya. Allah kita, Allahmu itu esa. Ekad untuk kali ini harus dipahami sebagai satu mutlak. Tidak boleh dipandang sebagai kesatuan. Kenapa? Nah nanti saya akan menjelaskan terus saudara. Kalau ada seorang berkata begini saudara. Kami satu pasang suami istri. Nah satunya itu dua berarti. Kami ini satu pasang. Satu kan, tapi dua isinya. Betul. Tapi kalau kemudian dia berkata, ya ini istri saya. Satu istri saya. Itu satu dalam arti mutlak. Kata memahami kata ekad tidak boleh tergantung pada makna kata itu sendiri. Lalu memberi pengertian kata tersebut berdasarkan pengertian kata itu sendiri. Tetapi harus berdasarkan konteks kalimat. Harus berdasarkan konteks kalimat. Bukan berdasarkan makna kata itu sendiri. Karena kata itu bisa berarti satu dalam arti mutlak juga bisa berarti kesatuan. Harus dilihat konteksnya. Seperti saya beli pisang satu tandan. Satu tandan itu banyak berarti. Tapi tolong satu deh minta. Satu pisang gorengnya satu. Satu dalam arti mutlak. Jadi kata satu itu apakah mutlak atau apakah kesatuan tergantung konteksnya. Nah, orang juga bisa sewenang-wenang kalau menggunakan pengertiannya sendiri seperti Ulangan 6 ayat 4 ini. Ketahuilah hai Israel, Allahmu itu esa. Lalu itu kesatuan. Itu sewenang-wenang. Karena bangsa Israel tidak pernah menyandingkan Elohim Yahweh dengan Allah lain. Tidak pernah. Monoteismenya orang Yahudi itu ekstrim. Jadi tidak boleh memahami kata ekad untuk Ulangan 6 ayat 4 itu sebagai kesatuan. Nah, para Trinitaris memandang Ulangan 6 ayat 4 itu ekadnya kesatuan. Lalu memandang Kejadian 1 ayat 1, mereka memberi pengertian atau isi kata Elohim juga sebagai jamak. Saya sudah menjelaskan hal ini bahwa jamak di sini. Bahwa kata Elohim itu sebenarnya plural of majesty. Untuk meneguhkan pandangan mereka, diambilnyalah Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Dan berasumsi bahwa Elohim bersama-sama dengan pribadi lain, yaitu Logos waktu menciptakan langit dan bumi. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Ulangan pasal 6 ayat 4 dipandang bukan dari sudut bukan dipandang dari sudut monoteisme Yahudi, tapi dipandang dari monoteisme Konsili Nisea, Konsili Konstantinopel yang mulai merumuskan Trinitas yang sebenarnya
tidak sesuai dengan monoteisme Alkitab, tidak sesuai dengan monoteisme biblikal. Nah, kita yang harus menyadarkan bahwa selama ini keliru, harus kembali kepada kebenaran yang murni. Bapak Ibu boleh tanya saya ya lewat dimunculkan teleponnya. Tidak mungkin saudaraku orang Yahudi mempercayai ada pribadi-pribadi di dalam kata Elohim itu. Tidak mungkin kata Echad itu berarti kesatuan. Tidak ada di Alkitab Perjanjian Lama, Anda membaca dari kitab Kejadian sampai Maleaki, Yahweh ya Yahweh, nggak pernah Yahweh itu 3 orang, 3 pribadi. Amin. Tidak pernah, kesan pun tidak ada, apalagi yang tersurat. Yang tersirat pun tidak ada sama sekali. Sampai muncul Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Yang disalahartikan lalu kembali ke perjanjian lama. Loh, perjanjian lama kok ditafsirkan dengan perjanjian baru. Perjanjian baru mesti ngikuti perjanjian lama. Kok perjanjian lama direvisi oleh Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ini kesalahan Trinitarian, saudara. Yang harus disadarkan, yang mau. Kalau tidak mau ya nggak apa-apa. Kita tidak membela siapa-siapa. Nah, untuk mendalami pengertian yang tepat dan benar mengenai kata Echad ini, harus melihat Ulangan 6 ayat 4 berdasarkan konteks. Kapan ditulis itu? Di mana ditulis? Ya di perjanjian lama dalam kehidupan budaya Yahudi atau Yudaism. Tanpa melihat secara ketat konteksnya, seseorang akan salah memahami kebenaran dalam ayat ini. Pernyataan bahwa objek sesembahan yang benar bagi umat pilihan adalah Elohim yang esa. Ini harus dikaitkan berkenaan dengan adanya banyak ilah atau Allah atau sesembahan ya saudara. Jadi kalau Elohim bagi orang Israel itu tunggal. Tapi bagi orang Kanaan itu jamak ya. Nih diatin saudaraku ya. Nih pelan-pelannya Elohim. Ini kalau bagi Israel, ini tunggal, Yahweh. Kalau bagi bangsa kafir, itu Dagon, Moloch, Asera, dan lain-lain. Sekarang Echad. Itu bagi Israel, ini tunggal dalam arti mutlak. Satu mutlak. Bagi Trinitarian, ini kesatuan. Nah, siapa yang kita mau ikuti? Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Bagi Israel, Elohim itu satu Yahweh. Bagi orang kafir, Dagon, Moloch. Ini gabungan dewa-dewa. Echad ini bagi orang Israel satu mutlak. Saudara kalau membaca Alkitab, tidak pernah ada kesan sedikit pun Yahweh itu terdiri 3 pribadi. Tidak pernah. Anda obok-obok dari Kejadian sampai Maleaki, tidak pernah. Ya tapi masih tersembunyi Pak. Tuhan tidak mungkin menyembunyikan apa yang penting yang harus diketahui saudaraku. Amin. Coba baca Alkitab. Tidak pernah Elohim Yahweh itu mengesankan lebih dari satu. Tidak pernah. Kok jadi 3 itu bagaimana? Ini syahadatnya orang Yahudi yang mestinya kita ikuti karena kita akarnya Yahudi.
Diganti dengan syahadatnya Nisea, Konsili Nisea dan Konstantinopel. Saya mengerti, saya mengatakan ini pasti ada orang-orang yang sakit hati, merasa diserang. Ya, saya sebagai hamba Tuhan harus menyatakan bahwa saya hambanya Elohim Yahweh. Elohim Yahweh itu Bapak kami. Yesus itu majikan Tuhan, Raja dan Juru Selamatku. Tuhan Yesus pasti setuju dengan apa yang saya katakan. Nanti sudah akan terus bisa menemukan betapa Yesus sendiri memuliakan Bapa. Oke, teruskan Pak. Dengan pernyataan bahwa Elohim adalah Echad, dimaksudkan agar bangsa Israel tidak melakukan sinkretisme atau percampuran berbagai ajaran dan politeisme atau penyembahan kepada beberapa atau banyak objek penyembahan. Iya, dengan Elohim itu plural majesty, tidak terbuka adanya sinkretisme atau politeisme. Sinkretisme mencampur adukkan agama, politeisme artinya menyembah lebih dari satu Allah. Itu jelas sekali. Ya. Dikunci dengan kata Echad itu satu dalam arti mutlak. Elohim. Karena sebutan Elohim memang sebutan semua manusia pada zaman itu menyembah Allah. Sebutan semua orang. Baiklah dipakai oleh Israel. Tapi tidak banyak, hanya satu. Suka-suka lo Israel, betul nggak? Loh, amin? Plural of majesty. Elohim bagi Israel itu Yahweh saja. Bagi orang kafir itu Dagon, Moloch, Milkom, Asyera, Asitoret. Ya. Echad bagi Israel itu satu dalam arti mutlak. Bagi Trinitarian itu kesatuan. Nah, terserah, saudara masih mau Trinitarian, terserah. Tapi saudara tahu, Anda menganut Trinitarian, Anda tidak bisa person to person dengan Allah. Saya kira sulit ketika saya dulu masih Trinitarian, sulit saya menyembah person to person. Tapi sekarang Anda bisa ikuti cara saya menyembah. Begitu presisi. Nganggap saudara? Oke, teruskan. Terkait dengan kata Echad, dalam bahasa Ibrani terdapat kata Yahid. Yahid. Yang juga lebih menunjuk satu dalam arti tunggal. Ya, tapi itu jumlahnya cuma belasan. Dari seluruh isi Alkitab, Yahid hanya belasan jumlahnya. Saya lupa 12 atau berapa. Jadi kalau Ishak anak tunggal, itu Yahid. Oke, teruskan. Yang artinya hanya satu-satunya. Only. Ya, Yahid. Kata ini dapat dijumpai misalnya dalam Kejadian pasal 22 ayat yang kedua. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kata tunggal atau Yahid di sini menunjuk Ishak, satu-satunya anak Abraham. Tentu kata seperti ini juga dapat ditemukan di ayat lain dalam Perjanjian Lama. Kata ini sebenarnya lebih berarti hanya, atau dalam bahasa Inggris only. Ya. Ternyata Allah memilih menggunakan kata Echad. Kenapa menggunakan kata Echad bukan Yahid? Yahid kan lebih tajam mestinya. Oh, saya beritahu. Saya tidak membaca buku mana-mana. Saya merasa itu yang muncul di pikiran saya dan ini presisi. Teruskan. Ada yang berpandangan bahwa jika Allah benar-benar tunggal dalam arti satu secara mutlak, mestinya menggunakan kata Yahid. Dulu saya begitu pikirannya. Terus pandangan ini tidak melihat rahasia dari kata Echad. Echad. Mengapa Allah memilih kata tersebut, kata Echad? Kenapa Allah memilih kata Echad atau Esa? Dalam syahadat bagi umat pilihan, kata Echad bukan hanya menunjukkan bahwa di dalam diri Allah tidak ada kejamakan atau tidak ada duanya, tetapi juga menunjukkan bahwa Allah Elohim Yahweh tidak ada setaranya dengan ilah manapun di antara banyak ilah atau dewa-dewa bangsa-bangsa dimanapun. Jadi kata Esa bukan hanya menunjukkan satu dalam arti mutlak, bahwa tidak ada kejamakan
Tapi juga mau menunjukkan tidak ada kesetaraan dengan Elohim Yahweh. Oke, teruskan. Allah Elohim Yahweh tidak ada duanya. Tidak duanya. Bukan karena tidak ada Allah yang lain. Tidak ada duanya bukan tidak ada Allah yang lain. Walaupun ada banyak ilah atau dewa, tetapi Allah Elohim Yahweh lebih unggul dan satu-satunya dalam arti mutlak yang harus menjadi pilihan umat Israel. Ya. Jadi tidak menggunakan kata Yahid atau hanya satu, dalam bahasa Inggris only, sebab dalam kenyataannya memang banyak Allah, banyak ilah atau dewa. Kenyataannya banyak Allah, kenyataannya banyak dewa. Jadi Allah tidak takut, maksud tidak ragu-ragu menggunakan kata echad. Kalau Yakid kan langsung ketutup itu semua pintu, nggak ada Allah lain. Kenyataannya banyak Allah. Oke, tangkap nggak saudara? Oke, itu menurut saya ya. Terus. Dalam hal ini Allah Elohim Yahweh sangatlah fair. Fair, adil. Ya. Menunjukkan bahwa selain dirinya bisa saja ada yang dianggap sebagai ilah atau Allah atau dewa. Tetapi dengan tegas Yahweh menyatakan kepada bangsa Israel, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kata di hadapanku, bukan di hadapan kami. Menunjukkan monoteisme yang mutlak dalam kehidupan umat pilihan. Itulah sebabnya Allah Elohim Yahweh tidak memakai kata Yahid. Ulangan 6 ayat 4 menekankan keberadaan Allah Elohim Yahweh sebagai satu-satunya objek atau tujuan sesembahan yang benar. Dengan pernyataan bahwa Allah Elohim Yahweh itu Esa, dimaksudkan bahwa hanya ada satu objek atau tujuan sesembahan yang benar, yaitu sesembahannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Elohim Israel yang nama dirinya adalah Yahweh. Di luar Elohim Yahweh yang disembah bangsa Israel, itu adalah kebohongan. Walaupun banyak Allah, itu kebohongan. Terus, bukan sesembahan yang patut disebut sebagai objek sesembahan yang benar. Hal ini merupakan ketetapan dan kebenaran abadi yang tidak pernah akan dibatalkan dan tidak akan pernah dapat disanggah. Tidak boleh ada pribadi lain yang dapat disejajarkan dengan Allah Elohim Yahweh. Elohim Yahweh adalah satu-satunya alamat yang benar dalam penyembahan. Atau dialah satu-satunya objek sesembahan yang benar. Jadi pengertian Esa dalam Alkitab menunjukkan bahwa Elohim adalah satu-satunya sesembahan yang benar. Kalau bangsa-bangsa kafir memiliki Elohim atau para Allah, di dalamnya terdapat banyak dewa dengan nama mereka masing-masing. Berbeda dengan umat pilihan memiliki Elohim yang namanya hanya satu, yaitu Yahweh. Nama ini milik satu pribadi, bukan milik siapapun dan tidak pernah menjadi milik bersama. Habis. Masih ada para Coba baca. Yang di Yakid ya. Yakid kan? Sudah. Oke, habis. Satu hal yang saya mau jelaskan, kenapa Yakid tidak dipakai? Menggunakan kata echad yang seakan-akan membuka peluang. Orang bisa berkiblat. Allah fair bahwa sesungguhnya bukan hanya dirinya yang bisa dianggap Allah. Yang lain juga bisa. Di situ Allah menantang umat untuk memilih. Dan menunjukkan kesetiaannya. Ngerti gak yang terakhir ini? Mungkin kalimat memilih itu di catatan yang lain, bukan di situ. Saya menunggu kalimat itu, nggak ada di situ ya. Nggak ada ya kalimat itu. Jadi begini, kenapa Yakid? Karena Allah mau menantang umatnya. Siapa yang kamu pilih? Kenapa Allah tidak menggunakan kata Yakid tunggal, lalu menutup semua pintu bahwa tidak ada Allah selain Elohim Yahweh? Kenyataannya banyak Allah. Elohim bagi orang Israel itu tunggal. Tapi bagi orang kafir ada banyak. Kenapa tidak pilih yang tunggal? Allah fair. Karena ada orang yang ada dewa atau entitas yang bisa dianggap Allah. Dan Allah memberi kebebasan. Siapa yang kamu mau pilih? Beri tepuk tangan saudara. Aduh luar biasa.
Sebab saya bergumul ini, nulis ini. Kenapa bukan Yakit itu? Itu luar biasa ya. Nangkep ya Pak Yuda. Ulangan 6 ayat 4 menekankan keberadaan Allah sebagai satu-satunya objeknya. Hanya ada satu objek, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Di luar Elohim Yahweh yang disembah itu kebohongan ya Pak. Udah baca tadi Pak ya. Apa? Ya. Jadi keberadaan Elohim yang disembah dan diakui oleh bangsa Israel adalah Esa. Itu dalam arti plural of majesty. Nah, orang Kristen tidak boleh mengubahnya dan membuat rumusan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah digariskan dalam Alkitab Perjanjian Lama. Ini menyedihkan. Yesus sendiri tidak pernah menyatakan mau disamakan dengan Allah Bapa. Kalau dia menyebut Allah itu Bapaknya, bahkan dalam kebangkitan setelah bangkit pun Yesus berkata, Allahmu, Allahku, Bapakmu, Buku Bapakmu. Tidak pernah menyamakan saudaraku. Kok bisa lo disamakan? Seharusnya orang percaya yang mengambil isi kitab Perjanjian Lama sebagai sumber pengetahuan rohani, baik melalui penciptaan, baik dalam penciptaan, kisah Nuh, Abraham, juga konsekuen mendasarkan konsep monoteismenya mengenai sesembahan yang sama dengan orang Israel ini. Oke. Nah, kita lihat sekarang dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 5. Ini penting karena disinilah Allah memulai hukum 10 hukum perintah atau dekalog. Baca Pak. Lalu ini Keluaran 20 ayat 1 sampai 5. Ya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Dalam ayat ini dikatakan, lalu Elohim mengucapkan, akulah Yahweh, Elohimmu. Akulah Yahweh. Sekali lagi tidak mungkin satu nama dimiliki oleh banyak pribadi. Akulah Yahweh Allahmu, Elohimmu. Yahweh Elohimmu, diulang-ulang. Harus memperhatikan kata aku, bukan kami. Lalu di perjanjian baru, bisa loh dimodifikasi Allah itu 3. Sehingga bisa tidak mengalami in touch person to person with God. Jadi kita seperti agama baru yang lepas dari akarnya. Oke. Teruskan. Kalimat, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, sangat jelas menunjukkan bahwa tidak ada yang dapat dianggap atau diperlakukan sebagai Allah selain Allah Elohim Yahweh. Dalam hal ini juga dikemukakan bahwa tidak ada yang dapat disetarakan dengan Allah Elohim Yahweh. Kata di hadapanku sangat jelas menunjukkan bahwa Allah Elohim Yahweh adalah satu dalam arti mutlak. Ditambah lagi dengan pernyataan berikut. Nah, di hadapanku, bukan di hadapan kami. Wah, itu sudah jelas banget loh saudaraku. Itu semua menggiring kepada monoteisme yang mutlak. Di hadapanku. Kunya ini tunggal, saudara. Orang ketiga tunggal. Kok bisa loh dinilai 3 itu? Benar-benar sudah bingung, saudara. Terus, ditambah lagi dengan pernyataan berikut. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu. Kecemburuan adalah perasaan satu pribadi atau satu individu. Bukan dari beberapa pribadi. Ya karena aku, perasaanku. Terus,
Sulit memahami perasaan cemburu sebagai perasaan korporat, perasaan bersama-sama lebih dari satu pribadi. Halo, Anda paham? Anda masih bersama saya? Bagaimana cemburu bisa korporat? Kata perasaan cemburu menunjukkan individual, saudara. Kalau Elohim Yahweh terdiri dari beberapa pribadi, tentu dikatakan kami, bukan aku Tuhan Allahmu, adalah Elohim yang cemburu. Tapi kan orang kalau ngotot Elohim itu 3, ya susah. Kalau pokoknya, sudah ngomong pokoknya, sudah hilang akal sehatnya. Dengan demikian betapa kelirunya kalau Allah Elohim Yahweh diasumsikan sebagai jamak atau terdiri dari beberapa pribadi. Betapa kelirunya. Terus apa? Adalah sikap yang tidak fair kalau mengutip kisah-kisah dalam Perjanjian Lama dan meyakininya sebagai sejarah atau fakta empiris, tetapi tidak mau mempercayai Elohim Yahweh sebagai satu-satunya sesembahan yang benar. Iya, kita mau menempatkan Allah pada tempatnya, Yesus pada tempatnya. Tidak mengurangi hormat kita kepada Allah. Justru kita menempatkan Allah pada tempatnya, Yesus pada tempatnya. Kita akan bersikap benar baik di hadapan Bapa maupun Tuhan Yesus. Kita menghormati Yesus bukan dari doktrin, bukan secara doktrin, bukan secara pengetahuan doktrin. Sebab kalau kita memahami monoteisme di sini, kita akan dibimbing untuk mengenakan Yesus sebagai hidup kita. Menghormati Yesus dengan mengenakan hidupnya dalam hidup kita. Kurang dari itu, gagal kita mengalami keselamatan. Nah, kalau Yesus sejajar dengan Allah, sudah kenakan hidupnya Allah. Nggak bisa. Anda kalau tanya saya, jadi Yesus itu bukan Allah, Pak. Apa itu Allah? Nanti jelasin lagi kepada orang yang nggak ngerti ini. Allah itu hakim, penguasa, pemilik. Dialah hakim, penguasa, pemilik. Kurang apa? Nanti ada penjelasan juga di sini bahwa Allah itu satu-satunya raja. Loh, kok Yesus raja? Kekuasaan Bapa diberikan kepada Yesus untuk menjadi raja. Kurang hormat apa kita kepada yang mulia, Tuhan Yesus. Dan sikap hormat kita kepada Tuhan Yesus dengan memberikan hidup kita tanpa batas untuk kepentingan kerajaan surga. Itu baru menghormati. Jadi implikasi dari monoteisme yang kita pelajari ini tidak ada sisa apa-apa. Semua kita persembahkan buat Tuhan. Kurang apa? Tapi ini belum selesai. Ini kan keempat nih. Nanti ada yang kesekian puluh, ya kan? Ini terus kita akan belajar. Dalam hal ini tidak bisa dibantah bahwa Elohim Yahweh adalah Allah yang esa atau tunggal. Satu dalam arti mutlak. Kedatangan Tuhan Yesus di zaman Perjanjian Baru mesti harus lebih membuka adanya Allah yang monoteisme itu. Dan Yesus yang diutus. Yesus yang diutus, Yesus yang diutus, Yesus yang diutus. Bolak-balik disebut. Yesus anak Allah, Yesus anak Allah. Bolak-balik. Kok bisa dikatakan Yesus Allah anak? Tidak ada kata Allah anak di Alkitab itu tidak ada. Tidak ada kata Allah anak, tapi bukan berarti dia bukan Allah. Iya, dia juga Allah. Ngerti nggak Allah itu apa? Muter lagi gitu. Circular reasoning fallacy. Muter kesalahannya. Jadi bisa dimengerti ketika Abraham, Musa, dan tokoh-tokoh iman di Perjanjian Lama itu, saudara, berhubungan dengan Allah itu head to head, face to face, person to person. Kepada satu pribadi, ya, kepada satu pribadi. Nanti Bapak Ibu akan bisa in touch dengan pribadi Allah Bapak. Nanti bisa in touch dengan pribadi Yesus. Kita mulai membedakan. Bukan begini, ya Tuhan, biar Bapa di surga ya Bapa.
Nah Yesus di sebelahnya, apakah Bapak? Atau ya Tuhan Yesus, sebelahnya Bapak. Ya sahabatku, apa Bapak sahabat kita? Nah Roh Kudusnya kok nggak disebut-sebut? Dan di Alkitab tidak pernah satu ayat pun, satu kalimat pun yang menganjurkan kita berdoa kepada Roh Kudus. Tapi tidak salah kalau kita berkata Roh Kudus tolonglah. Maksudnya ya Bapak tolonglah. Banyak yang kita nanti akan kupas saudaraku. Ya, sabar saja. Semua ada dasarnya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kebenaran ini. Tapi saya merasakan ketegangan saudara. Paham ya? Karena bertahun-tahun. Saya Trinitarian asli saudara. Dari kecil Kristen. Trinitarian asli. Tapi kalau kita baca Alkitab baru. Pantesan gue bingung. Pantesan kalau orang tidak in touch person to person. Nanti kekristenannya banyak ke doktrin, nalar, logika. Tapi kurang in touch person to person, berdoa, menyembah. Pasti. Anda bisa mengerti. Tapi kalau orang karismatik Pentakosta, walaupun Trinitarian, tetap dia bisa berdoa. Tapi bingung juga. Sekarang kita nggak bingung, saudara. Oke, teruskan Pak. Echad dalam ayat-ayat perjanjian lama. Pengertian mengenai kata echad dalam arti kesatuan dapat kita peroleh dari beberapa ayat Alkitab perjanjian lama. Ya. Misalnya dalam Maleakhi 2 ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Dalam ayat tersebut di atas terdapat kata echad. Harus dipahami dengan benar bahwa konteks ayat ini sama sekali tidak berbicara mengenai keberadaan Elohim. Oke, saya ringkas saja Pak, takut waktunya nggak cukup. Ini Maleakhi 2:15, ini juga sama dengan Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu. Itu echad juga saudara. Satu echad ya. Oke. Nah yuk kita perhatikan semua di sini Bapak Ibu ya. Dalam hati saya sempat muncul gini. Ya Tuhan, kenapa sih kata echad artinya bisa kesatuan, bisa esa. Kan jadi bisa apa? Bisa multi tafsir gitu. Lalu dalam pikiran saya, kenapa sih Elohim juga bisa diartikan jamak atau tunggal gitu Pak. Jadi seperti membuka peluang orang salah gitu. Ini kan Trinitarian tuh karena begitu saudara. Oke. Echad ini juga dipakai di apa tadi? Untuk pasangan suami istri ya. Betul nggak Pak? Halo? Pasangan suami istri. Betul nggak saudara ya? Mereka bukan lagi dua tapi satu. Satu dalam arti jamak. Nah dari hal ini, maka disejajarkan dengan Allah. Ini Elohim. YHWH. Seakan-akan echad ini bisa untuk Allah, juga bisa untuk pasangan suami istri. Buktinya bisa tuh. Hah? Bisa tuh. Jadi ini bisa dong. Tadi sudah saya katakan, harus dilihat konteksnya. Kami ini suami istri satu pasang. Udah tahu itu berarti dua di dalam satu. Tapi lain waktu dia bilang ini istri saya satu. Satu pasang dengan satu yang berikut ini beda. Oke, jadi konteksnya. Kalau konteks pasangan suami istri disamakan dengan konteks Tuhan, gegabah, ceroboh. Ini kan laki perempuan, klub,
saling membutuhkan, mengikat, dan bagaimanapun tidak bisa jadi satu. Nggak bisa jadi satu. Ada suami sempurna satu. Satu laki, satu perempuan. Dengan karakteristik yang beda antara pria dan wanita. Nah kalau Trinitarian 3, satu hakikat. 3 pribadi, satu hakikat. Apa itu hakikat? Coba jelaskan. Satu zat, apa itu zat? Satu ousia, substan. Coba jelaskan. Apakah sama dengan pria dan wanita? Menurut saya tidak pernah ada yang bisa menjelaskan. Maka sampai hari ini kalau menjelaskan Trinitarian, Trinitas pasti bingung. Nanti matahari lah, cahayanya lah, panasnya lah, terangnya lah. Yang telur kuningnya lah, putihnya lah, kulitnya. Kalau saya nggak perlu pakai ilustrasi. Ya Allah esa satu. Yesus anaknya. Yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang menjadi Raja di alam semesta diberi oleh Bapa. Oke. Jadi pasangan suami istri yang ekat itu tidak bisa meminjam kata ekat untuk suami istri bagi Allah. Suami istri 2 nyambung. Nah 3 gimana nyambungnya? Halo? Paham saudara? Yang ada 1. Roh Kudus ya rohnya Bapa. Yesus ya anaknya. Tepuk tangan saudara. Di mana-mana kan media sosial mengatakan. Itu pendeta Erastus mengaku Yesus Tuhan. Tapi Tuhannya beda. Beda apa sih? Tuhan itu artinya apa? Itu saudara. Kadang-kadang mereka tidak ikuti kita. Kita baru pertemuan keempat aja udah mumet begini saudaraku. Harus menjelaskan ayat ke ayat. Itu kan banyak kita lewati ya Pak. Ya udah. Banyak kita lewati. Tapi saya sudah berjanji untuk merilis tulisan saya. Nggak usah dijual. Di website Rehoboth. Lagi dibuat nanti. Saya kira sudah mestinya. Jadi kalau orang mau baca harus memasukkan apa emailnya dia dulu apa baru dapat tulisan saya. Ini banyak yang kita lewati Bapak Ibu yang nggak cukup. Padahal ini baru bagian 1. Teruskan Pak. Memahami kata satu atau dalam bahasa Yunani, eis, esa atau echad harus dilihat konteksnya. Sebagai contoh dalam 1 Korintus 6 ayat 17 tertulis, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Apakah dengan ayat ini dapat disimpulkan orang percaya bisa menjadi satu atau esa dengan Allah dalam kesejajaran? Ya lihat konteksnya. Siapa yang mengikatkan diri dengan Allah menjadi satu roh dengan Dia. Apa kita jadi sejajar satu? Ya lihat konteksnya. Jangan suka-suka memberi pengertian. Seperti doa Tuhan Yesus. Engkau dalam aku dalam engkau. Dan mereka di dalam kita. Yohanes pasal 17 ayat 20. Mereka dalam kita. Satu loh. Bapa, anak, dan orang percaya. Trinitas juga nih kalau begini nih. Apa boleh kita berkata itu Trinitas? Ya kita harus melihat konteksnya. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, jadi orang memang bisa ya suka-suka lah memberikan makna atau pengertian terhadap kata esa itu. Ya saudara, kalau kita melihat Alkitab ya Bapak Ibu, ini panjang banget sih. Tapi kita singkat aja ya Pak ya, saya jelaskan dulu ya. Yesus berulang-ulang mengatakan ini, hukum yang terutama ialah Markus 12 dari ayat 29 sampai 31. Ayo oke. Saya jelaskan ini. Sebentar, Bapak Ibu. Saya akan mengakhiri ya di 10 menit, 5 menit terakhir ini ya saudara. Ini sudah 1 jam lebih nih saudara. Ngeri kali ya. Tapi saya mau mengakhirinya dengan penjelasan ini.
Coba dibaca dulu, Pak. Markus pasal 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Sebelum Yesus menunjukkan hukum yang terutama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kalbu, dan kekuatan. Dimulai dengan, dengarlah hai Israel, bahwa Allahmu itu esa, Shema Israel. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa hubungannya antara mengakui Allah yang esa dengan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap? Oke, dibaca Pak penjelasannya Pak. Ya. Karena Anda tidak bisa fokus kepada 3 pribadi. Kalau itu Tritunggal ya. Anda tidak akan bisa menghayati cintamu kepada 3 pribadi. Masuk Pak, Anda alamilah dengan jujur. Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Kasih dengan segenap hati, jiwa, kalbu, kekuatan. Sulit menghayati pertemuan person to person kalau yang kita sembah itu bukan jadi lebih kepada zat hakikat yang tunggal, bukan person to person. Nangkep gak saya ngomong apa? Tiga, satu roh, satu Yesus, ini Bapak. Bapak juga dikatakan roh katanya ya. Jadi rohnya 2 ya. Kan Allah roh adanya. Ini Roh Kudus juga roh. Jadi pusing kan? Terus gini, aku cinta padamu, aku sayang. Anda bisa ngerti nggak? Halo. Tidak in touch. Dan fakta hidup saya bisa alami. Beda kalau sekarang kita mengerti. Bapak, aku mengasihimu. Nanti Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Person to person. Tepuk tangan. Paham sih. Ini orang Kristen lama nih. Pusing ya Bu. Nangkep. Wah mantep. Nangkep gak Pak? Betul. Ikhlas. Meninggalkan Trinitas ikhlas. Masih berani bersama Pak Eras yang dikatakan sesat oleh seluruh dunia. Paham Pak? Paham benar yang saya katakan. 3 pribadi tidak membuat kita in touch. Susah. Terus Pak, ada penjelasannya itu Pak. Allah yang dipahami 3 dalam satu hakikat membuat sulit menentukan sentuhan kasih person to person. Terus. Kalau kita memanggil Allah Bapa, padahal tidak semua Bapa. Karena ada Anak dan Roh Kudus. Kalau kita ya Bapa anakmu, ya Tuhan anakmu, ya Allah anakmu. Dan di sana ada anak juga. Halo, kita beri tepuk tangan kebenaran ini. Terus Pak. Kalau kita memanggil Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan sahabat sejati, ada Bapa dan Roh Allah. Gimana? Yesus ada sobat kita. Ya sobatku. Ada Bapak loh macam-macam. Dia satu loh. Saya bukan sedang nakal. Ganggu Trinitas. Enggak. Saya orang Trinitarian. Buku saya tentang Trinitas persis seperti yang ditulis oleh banyak teolog. Hari ini beda. Saya bersyukur loh ada orang masih taruh percaya. Seperti saudara. Saya baru pulang dari Ketapang dan di sana saudara. Ada yang datang 14 jam. Ada yang 18 jam. 18 tadi ingat saya. 18 jam. 14 ada yang 10 atau 11 jam. 18 jam. Maaf betul ya. Tadi saya salah cerita. 18 jam. Hanya untuk bisa ikut seminar. Apa
Apa respon mereka? Diberkati dengan logos dan monoteisme ini. Jadi ya hati kita jadi kuat, saudaraku. Terus Pak? Bisa dimengerti kalau kemudian banyak orang Kristen berinteraksi dengan Allah lebih menggunakan nalar, Akal. Terus? daripada pengalaman yang meliputi seluruh kehidupan. Subjektivitas perjumpaan dengan Allah yang setiap orang harus memilikinya secara unik digantikan dengan rumusan doktrin. Subjektivitas apa? Subjektivitas perjumpaan dengan Allah yang setiap orang harus memilikinya secara unik. Setiap orang punya secara unik, secara spesifik, digantikan dengan rumusan doktrin. Itu. Paham? Tepuk tangan, saudara. Fakta. Amin. Akhirnya orang hanya ribut berdebat doktrin. Bukan berjumpa dengan Allah. Itu kalimatnya bagus loh. Subjektivitas, ulangnya bagus loh. Iya, Pak. Bagus sekali. Mana? Subjektivitas perjumpaan dengan Allah yang setiap orang harus memilikinya secara unik digantikan dengan rumusan doktrin. Iya. Hebat ya. Itu fakta loh hari ini begitu. Terus Pak. Kekristenan seperti ini harus ditinggalkan dengan mulai memahami monoteisme yang sejati menurut Alkitab. Ya. Lalu dalam Yohanes 5 ayat 44 bunyi apa Pak? Yohanes 5 ayat 44. Yohanes 5 ayat 44. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa. Mencari hormat kepada satu lembaga ilahi, Trinitas maksudnya, yang terdiri dari 3 pribadi sulit dihayati. Tetapi kalau terjadi pertemuan person to person, bisa lebih menghayati maksud pernyataan Yesus tersebut. Kita mencari hormat dari satu pribadi, yaitu Allah Elohim Yahweh yang akan memuliakan baik Yesus maupun kita bersama. Hanya Allah Bapa Elohim Yahweh yang memberi kemuliaan atau yang sama dengan memberi hormat bagi Yesus maupun orang percaya. Dalam hal ini kita menemukan bahwa Yesus tidak mencari hormat dari manusia. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 5 ayat 41. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Yesus sendiri memperoleh hormat dari Allah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa hubungannya dengan Allah yang esa dengan mencari hormat? Pasti ada koneksinya. Tuhan bicara begitu. Ulangi Pak kalimatnya Pak. Yohanes 5 ayat 44 Pak. Yohanes 5 ayat 44. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Pasti ada hubungan antara mencari hormat dengan Allah yang esa. Ini bukan mengada-ada Tuhan yang bicara begitu. Mencari hormat kepada satu lembaga ilahi, karena 3 yang jadi lembaga ilahi, semacam Trinitas. Kalau nggak suka disebut lembaga ilahi, oke deh, Trinitas. Yang terdiri dari 3 pribadi sulit dihayati. Tapi kalau terjadi pertemuan person to person, bisa lebih menghayati pernyataan Yesus ini. Lagi pula hanya Allah yang bisa memberi kemuliaan, bukan Yesus. Allah yang esa, yang juga memberi kemuliaan dan kehormatan kepada Yesus bersama-sama dengan kita. Kurang jelas apa? Kita masuk ke sesi kedua Selasa depan. Saudara tahu nggak? Kalau khotbah begini, saudara, lelah loh. Saya itu mikir gimana menjelaskannya. Karena mestinya ada bukunya kali ya, mesti dibaca. Kalau enggak kan enggak sulit ya. Tapi begitu saudaraku sekalian ya. Hari Sabtu tanggal 20 Januari jam 4. Saudara ada Warrior Project bersama Pastor Stephen Erastus. Jam 4 ya di tempat ini. Kebaktian kita hari Minggu ini jam 11 ya. Hari serta persamaan kudus ya. Sudah diberkati Tuhan? Saudara masih ada yang bingung di mukanya nih. Kaget ya.
dari Trinitarian masuk ke monoteisme itu kaget. Saya mau tanya jujur, saudara diberkati? Aduh, terima kasih, puji Tuhan. Aduh. Berapa banyak yang mengerti dan menerima angkat tanganmu? Saya mau lihat. Ya, hampir semua.